Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas film yang mengangkat tentang misi penyelamatan. Misi ini dilakukan oleh pasukan khusus tentara Cina. Mereka harus menghadapi bajak laut sampai pemberontak paling ditakuti di dunia. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan menampilkan pembajakan sebuah kapal kargo Cina. Ini dilakukan oleh para pembajak laut di perbatasan Cina-Somalia. Armada patroli Angkatan Laut Cina yang menerima informasi itu langsung mengerahkan pasukan khusus bernama Jelong Assault Team. Mereka dipantau langsung sama Kapten Goyaun di kapal ini yang berada di tengah laut. Sesampainya di lokasi, mereka yang terbagi 3 unit langsung menyelinap masuk sesuai strategi yang telah mereka siapkan sebelumnya. Dipimpin oleh Kapten Yang Rui, para pasukan khusus pun mulai bersiap untuk eksekusi. Sedangkan Lu Chan memasang sebuah peledak untuk membobol ruangan tempat musuh bersembunyi. Lou Xin sebagai sniper sudah bersiap dari atas helikopter untuk menunggu aba-aba dari kapten. Target bidikan sudah ditemukan dengan perhitungan yang sempurna. Lou Xin akhirnya berhasil menembak tepat di kepala musuh. Semua serangan serentak dilakukan. Bajak laut yang berhasil kabur menuju perairan Somalia. Terjadilah aksi kejar-kejaran dipenuhi tembak-tembakan. Sayangnya Lou Xin terluka karena tembakan salah satu perompak. Akhirnya beberapa dari perompak itu pun berhasil kabur ke laut Somalia. Scene berpindah di kota Casablanca, Maroko. Seorang jurnalis wanita bernama Sainan sedang mencari tahu tentang keberadaan William Person. Dia adalah seorang kepala pengembangan di perusahaan sumber energi di Uwair. Perusahaan itu membuat bahan radioaktif rudal biokimia yang sangat berbahaya. Tentu saja ini adalah sebuah pelanggaran karena membuat persenjataan dengan bahan kimia adalah tindakan yang ilegal. Asisten Xianan juga memberitahu sebuah informasi kalau William menyimpan data-data penting perusahaan itu di dalam kalung yang ia pakai. Xianan pun diperingatkan oleh atasannya untuk tidak mengungkap masalah-masalah yang berada di daerah konflik. Namun Xianan tetap keras kepala. Akhirnya ia pun pergi bersama asistennya menuju ke Uwair. 5 hari kemudian kapal induk Linyi menerima informasi tentang meletusnya perang saudara di Uwair. Pemerintahan di sana dikudeta oleh kelompok ekstremis yang bekerja sama dengan kelompok teroris bernama Saka. Banyak warga sipil termasuk warga Cina menjadi korban. Akhirnya Linyi pun ditugaskan untuk mengevakuasi seluruh warga Cina yang sudah menanti di pelabuhan. Sedangkan untuk para pekerja kedutaan Cina, mereka semua akan dievakuasi melalui jalur darat oleh pasukan lokal. Tapi sayangnya seorang dari tentara Uwair berkhianat. Ia pun melaporkan kepada kelompok Saka kalau duta besar akan dievakuasi. Ketika sampai di zona perang, mobil yang mengevakuasi pun diserang. Seketika keadaan pun menjadi tak terkendali. Kabar penyergapan itu sampai ke Kapten Gaoyun. Akhirnya ia pun langsung menurunkan pasukan khusus Jalong untuk pergi membantu. Setelah mendapatkan izin dari pemerintah setempat, mereka pun langsung menuju ke daerah konflik. Saat itu seluruh kota sudah dilanda kepanikan. Begitu juga dengan Xianan. Ketika ia berhasil bertemu dengan William, ia juga harus terlibat konflik dengan kelompok Saka. Ternyata mereka juga mengincar William. Mereka mengincar bahan radioaktif yang bernama Yellow Cake. Dalam usaha pelarian itu mereka terus ditembaki, sampai akhirnya ban mobilnya tertembak dan terperosok. Kembali ke pasukan Jelong. Setibanya di area perang, mereka kembali membagi pasukan ke beberapa posisi. Setelah melewati area perang yang cukup sulit, akhirnya unit 1 berhasil sampai ke dalam gedung tempat para pekerja kedutaan bersembunyi. Penyerangan oleh pemberontak pun masih terus berlanjut.
Saat itu terlihat Saka mengirim mobil dengan memaksa seorang warga sipil membawa banyak bahan peledak di tubuhnya. Ia pun terpaksa karena jika tidak melakukannya, maka anaknya akan dibunuh. Bom itu ternyata berhasil meledakkan beberapa pasukan lokal yang menjaga di garis pertahanan. Di gedung kini mereka kembali diserang. Ini memaksa mereka untuk keluar mencari tempat yang lebih aman. Selain itu, unit lain pasukan khusus beserta tentara Yuair juga tak henti-hentinya bergerak. Ini agar keluar dari posisi mereka yang terpojok. Tembakan demi tembakan mereka balas. Beruntung saat itu Lo Xin berhasil menembak seorang Saka yang bersiap meledakkan mobil bom yang telah sampai di garis pertahanan. Kembali ke Xianan, ia melihat temannya sudah tak berdaya, begitu juga dengan William. Merasa kalau Saka sudah mendekat, ia pun memutuskan untuk menyelundupkan salah satu HP-nya ke dalam mobil teroris, dengan harapan nantinya ia bisa mengetahui kemana mereka akan pergi. Setelah kondisi aman, ia pun langsung menelepon nomor darurat. Dia menginfokan kalau ia melihat Saka yang menculik staf sumber energi dan satu orang warga Cina. Baru saja menyelesaikan misi, sekarang pasukan Jelong kembali menerima tugas untuk menyelamatkan warga Cina yang disandra oleh Saka. Mereka tak akan membiarkan satu warga Cina pun dilukai. Akhirnya pasukan 1 diperintahkan untuk menjalankan misi ini. Sementara pasukan 2 akan pergi ke pelabuhan membawa warga yang telah diselamatkan barusan. Setibanya di sana, para pasukan khusus bertemu sama Xianan. Dia memaksa untuk ikut ke lokasi penyanderaan. Xianan pun menjelaskan kalau dia dan asistennya yang saat ini ditangkap sedang membongkar kasus pembuatan bom ilegal, di mana dia harus mengambil kalung William karena ada data-data penting di dalamnya. Kapten Yan Rui tidak mengizinkan Xianan untuk ikut karena tentu saja akan membahayakan dirinya. Sedangkan untuk urusan bom juga bukanlah bagian dari misi, karena misi utamanya untuk menyelamatkan setiap warga Cina. Tapi dengan keras kepalanya Xianan menerangkan kalau ini menyangkut keselamatan semua orang. Karena kalau Saka berhasil mendapatkan bahan-bahan berbahaya itu, maka habislah mereka semua. Di saat bersamaan, kelompok Saka mengirimkan sebuah video ancaman. Mereka pun mengingatkan agar pemerintahan Cina tidak ikut campur untuk melindungi pemerintahan Yuair. Sebagai peringatan, mereka pun memenggal salah satu sandera yang ternyata adalah asisten Xianan. Kalau pasukan Cina tidak menurutinya, maka warga negara Cina yang mereka sandra akan mengalami nasib yang sama. Dalam perjalanan, pasukan tentara lokal dan pasukan Jelong kembali menerima serangan. Nah, kali ini cukup membuat mereka kebingungan karena serangan mortir yang tiba-tiba menghantam mereka dan berhasil menghancurkan satu mobil dan pasukan di dalamnya. Lebih parahnya, saat ini mereka pun benar-benar terkepung. Mereka berada di daerah yang sangat terbuka, sedangkan musuh terus-terusan melakukan serangan dari berbagai arah. Mortar demi mortar mereka tembakan tak henti-hentinya, hingga menghancurkan semua mobil persenjataan. Kapten Yang pun langsung siaga dan memberi perintah ke semua anak buahnya untuk berlindung dan mencari tempat aman. Di sela-sela keadaan yang genting itu, ia juga memerintahkan agar salah satu anak buahnya mencari di mana posisi musuh berada. Setelah ditemukan, drone pun diterbangkan. Drone berhasil membuat pasukan mortar musuh hancur berantakan. Sedikit demi sedikit perlawanan mereka berhasil memukul mundur pasukan musuh. Tapi sayangnya bom rudal yang berasal dari mobil mereka tiba-tiba menjadi aktif, dan yang terjadi di luar Nurul. Kapten Yang pun kembali melapor dan mendapat arahan untuk menuju ke kota selanjutnya. Kota yang diyakini tempat teroris itu bersembunyi. Setelah tiba di TKP, mereka pun harus menyelinap secara diam-diam untuk masuk ke sana. Mereka juga memasang satelit agar bisa tetap terhubung dengan komando. Setelah ditelusuri, sayangnya di sana mereka tidak menemukan sandera. Tetapi Xianan berhasil mendapatkan informasi dari warga lokal mengenai posisi keberadaan para sandera yang ternyata berada di kota lain. Dia juga memohon pada kapten untuk menyelamatkan satu orang lagi, yaitu asistennya. Saat itu dengan berat hati sang kapten akhirnya harus memberitahu kalau asistennya sebenarnya sudah dibunuh. Xianan pun sedih mendengarnya karena asistennya adalah satu-satunya yang dia punya. Semenjak suami dan anaknya juga tewas karena kejadian ledakan bis di London.
Karena itulah dia keras kepala untuk terus mendukung penumpasan para teroris. Kapten Yuan tiba-tiba menjadi iba dan merubah sedikit tujuannya. Dia pun berniat untuk menyelamatkan semua orang yang disandra. Diketahui berjumlah 150 orang. Yang menjadi masalah, jalan satu-satunya yang bisa mereka gunakan adalah jalan utama. Hal ini benar-benar harus dengan strategi yang matang. Sementara para pasukan khusus menyusun rencana di tempat lain, William rupanya sedang disiksa dengan tragis oleh sayap, yaitu pemimpin Saka. Mereka pun mengincar bahan yellow cake dan cara pembuatannya. Tak perlu waktu lama, William yang memang kesakitan membocorkan semua informasi mengenai yellow cake beserta data-data penting yang disimpan dalam kalungnya. Saat itu juga mereka pun langsung meninggalkan tempat itu untuk menuju ke lokasi penyimpanan bahan yellow cake. Dengan kostum penyamaran, pasukan khusus Jelong berhasil menemukan tempat para sandera disembunyikan. Secara diam-diam Xianan bertukar posisi dengan Dang, yaitu warga Cina yang disandra. Dalam perjalanannya, Sayap tiba-tiba menerima informasi kalau salah satu pasukannya menemukan tentara Cina di perbukitan. Dia pun dengan marahnya langsung memerintahkan agar sandera yang berasal dari Cina untuk segera dibunuh. Di tempat penahanan, Xianan yang sebelumnya bertukar posisi dibawa untuk dieksekusi. Untung saja Kapten Yang yang cepat mendapatkan informasi itu berhasil menyelamatkan Xianan dari sana. Setelah berhasil, mereka berdua pun mencari keberadaan William. Tapi naas, William ditemukan sudah meninggal. Kalungnya pun sudah hilang dari lehernya. Mereka sekarang sedang berada dalam zona yang tidak aman karena berada di wilayah musuh. Sesekali mereka mendapat serangan, tapi kecanggihan peralatan mereka dengan cepat mendeteksi ancaman dan dengan mudah menghancurkan pusat-pusat penyerangan dari musuh. Dua orang pasukan Jelong yang membawa keluar sandera tiba-tiba dihentikan oleh pasukan Saka karena bannya yang bocor. Keadaan pun menjadi tegang dan akhirnya perang kembali terjadi. Pasukan Jalong yang tersisa berusaha bertahan dari banyaknya pasukan Saka yang bersiap untuk menyerang. Sekuat tenaga mereka pun mulai melancarkan serangan. Begitu juga dengan Kapten Yang yang terpojok di dalam rumah bersama Xianan. Prioritas mereka adalah sandera. Apapun yang terjadi, mereka harus bisa mengeluarkannya dengan keadaan yang selamat. Musuh yang semakin banyak berdatangan dan mengepung mereka. Lalu masalah pun bertambah saat mereka mulai kehabisan peluru. Untungnya salah satu Jalong berhasil masuk ke dalam tank musuh dan mulai menyerang. Sandra dan 3 pasukan khusus akhirnya bisa melarikan diri dengan mobil. Tapi karena banyaknya yang mengejar, mereka pun akhirnya terpojok. Ini memaksa mereka masuk ke dalam rumah. Kapten Yang kini berada di dalam tank bersama anak buahnya dan Xianan. Di sini pertarungan antar tank terjadi. Kemudian datang bantuan helikopter. Misi mereka pun telah berhasil untuk membawa sandera dengan selamat. Tapi di sini Kapten Yang sedih karena salah satu rekannya harus mati. Kapten Yang pun memutuskan untuk meneruskan misi pengejaran sayap dan mencari bahan yellow cake. 3 anak buahnya pun juga bersedia karena misi terakhir ini tentunya sangat penting bagi keselamatan banyak orang. Mereka pun kembali berbagi tugas untuk melakukan penyergapan. Sniper Lidong berhasil mengambil alih menara. Tong Li menyelinap di bawah kendaraan untuk menuju ke tempat yellow cake berada. Sementara Kapten Yang memantau pergerakan sayap. Di sana pun terlihat pasukan Saka bertemu dengan kelompok pemberontak untuk bertukar aset. Saya pun memberikan kalung berisi data-data penting dari William. Tapi ia menerima kabar kalau kelompok itu akan mengkhianati mereka. Perang pun terjadi. Kelompok Saka langsung membantai habis kelompok yang berada di sana. Setelah menemukan waktu yang tepat, Kapten keluar menyerang pasukan Saka. Dia berhasil membawa sayap dan menuju lokasi pesawat di mana Tong Li berada. Di mana saat itu dalam pesawat sedang terjadi duel antara Tong Li dan pasukan Saka. Sayap tak bisa berkutip saat dibawa oleh Yang. Tapi saat tiba di sana ternyata pasukan Saka yang lainnya juga menahan Tong Li. Tong Li pun diancam akan ditembak kalau tidak melepaskan sayap.
Untung saja si sniper dengan sigap melepaskan tembakannya dari kejauhan. Mengetahui sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kabur, akhirnya saya pun bunuh diri. Bersamaan dengan itu, pasukan Saka yang lainnya kembali datang dan menyerang mereka dari atas helikopter. Beruntung Tongli menemukan senjata basoka dalam pesawat itu dan menembaknya hingga mereka semua hancur. Setelah semua berhasil dilumpuhkan, mereka pun menyabotase pilot pesawat dan membawa pergi semua bahan yellow cake yang berbahaya. Beberapa hari kemudian mereka pun melakukan upacara penghormatan untuk para pasukan khusus Jelong yang gugur di medan perang. Keberanian mereka pun kini semakin diakui oleh dunia. Kini militer Angkatan Laut kembali melanjutkan perjalanannya mengarungi lautan untuk menjalankan kewajiban dari negaranya. Film pun berakhir. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.